Boom, boom. Setelah serangkaian serangan badai, puluhan leluhur primal chaos sama sekali tidak dapat menahan serangan Murongyu, dan mereka dibombardir dan dibunuh lebih dari setengahnya. Dan Murongyu seperti dewa perang kuno, tinggi dan kuat. Selama proses ini, ia membiarkan serangan para pembangkit tenaga listrik tingkat suci leluhur yang kacau itu membombardirnya, dan terjadilah suara keras. Namun, Murongyu tidak memiliki pengaruh apapun. Serangan orang-orang ini membombardirnya, seolah-olah mereka menggelitiknya, tidak ada ancaman sama sekali. Tubuh yang mengerikan, setidaknya telah mencapai tingkat artefak pengorbanan tingkat tinggi. Semua orang terkejut, dan mereka semua menatap Murongyu dengan tatapan yang luar biasa. Bahkan Huyan Yinghao Shinraka dan yang lainnya pun sama. Tubuh daging tingkat senjata suci tingkat tinggi. Semua orang yang hadir ketakutan. Orang-orang dari urusan neraka hanya ketakutan, tetapi orang-orang dari ras suci ketakutan. Jika dia adalah alam Sein leluhur chaos dengan tubuh yang begitu kuat, kita mungkin tidak akan begitu terkejut, tetapi dia hanyalah alam abadi. Alam abadi memiliki daging tingkat instrumen suci tingkat tinggi. Bagaimana dia melakukannya? Ini terlalu mengerikan, bukan? Pikiran ini muncul di benak semua orang. Menurut kebenaran, tubuh fisik Murongyu sama sekali tidak cocok dengan alamnya. Orang-orang suci dari alam abadi, tubuh fisik mereka dapat mencapai artefak suci tingkat rendah yang sudah cukup bertentangan dengan langit. Tubuh suci tingkat tinggi, setidaknya mereka berada di alam Sein King, bukan? Tidak, sulit bagi yang kuat dari alam Sein King untuk berlatih menjadi tubuh fisik tingkat artefak suci tingkat tinggi, setidaknya mereka membutuhkan alam Sein leluhur. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Murongyu awalnya adalah tubuh surgawi chaos. Fisik tertinggi, fisik terkuat di dunia, tidak ada seorang pun. Menekan segalanya, membenci segalanya. Adik kecil terlalu ganas. Aku tidak menyangka bahwa kita, yang kuat, diselamatkan oleh adik kecil hari ini. Sungguh tidak bisa dipercaya. Melihat Murongyu yang tak terhentikan, Liu Xian tersenyum lebar. Huyan Yinghao dan yang lainnya juga mengangguk sedikit, dan hati yang telah disebutkan menjadi lega. Murongyu sangat ganas, dia jelas merupakan eksistensi terkuat dalam formasi besar ini. Dan sekarang para leluhur chaos itu telah dibunuh oleh Murongyu lebih dari setengahnya, dan pertempuran telah dikendalikan oleh Murongyu. Dengan kata lain, situasinya sudah berada di bawah kendali Murongyu, dan para orang suci ini tidak memiliki ancaman bagi Murongyu atau urusan neraka. Kecuali mereka menarik susunan besar itu. Tanpa penindasan dan penindasan formasi, dengan kekuatan alam abadi Murongyu, mereka yang kuat dalam ras suci tidak perlu melakukan apapun, dan dia bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan aura. Namun, jika formasi besar disingkirkan, maka Liu Xiankai dan yang lainnya akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dalam sekejap. Mereka semua adalah orang kuat dari urusan neraka. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, seseorang dapat mengalahkan 10. Jika bukan karena ini, orang-orang suci tidak perlu menggunakan formasi untuk menekan mereka. Mengandalkan keunggulan dalam jumlah, Huyan Yinghao dan yang lainnya dapat dimusnahkan dalam satu gerakan. Mungkin dia takut pada Murongyu, atau mungkin dia tahu bahwa rencana hari ini tidak dapat diselesaikan. Pemuda yang dipimpin oleh ras suci telah menatap Murongyu dengan mata yang sangat dingin, dan matanya penuh dengan kebencian. Pemuda ini sama sekali tidak sederhana. Murongyu memperhatikannya sejak awal. Meskipun dia berani dan tak terkalahkan dalam formasi besar ini, dia selalu berhati-hati. Kalau tidak, kemungkinan besar perahu akan terbalik di selokan. Tiba-tiba, tubuh pemuda itu bergetar hebat. Murongyu terkejut, mengira pemuda itu akan mengambil tindakan. Namun, dia segera menyadari bahwa pemuda itu tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia membuka tubuhnya dan melesat ke kejauhan. Bahkan melarikan diri. Murongyu terkejut, dan kemudian seluruh Infernal Affairs dan seluruh Sein Clan juga terkejut. Jelas tidak ada yang mengira bahwa pemuda itu akan melarikan diri tanpa perlawanan. Faktanya, disinilah dia bijaksana. Jelas itu bukan lawan Murongyu dan masih tidak melarikan diri, lalu menunggu Murongyu datang dan membunuhnya. Sudah kubilang, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Melihat pemuda itu melarikan diri, mata Murongyu memancarkan sedikit niat membunuh. Jelas, semua ini direncanakan oleh pemuda ini, yang ingin membunuh Infernal Affairs dalam satu gerakan. Untuk orang seperti ini, Murongyu telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Namun, kecepatan pemuda itu sangat cepat, selama dia dilarikan keluar dari formasi besar, Murongyu tidak bisa membantunya. Selain itu, mereka yang terbunuh mungkin berubah menjadi Murongyu. Xingluo membunuh langit. Tiba-tiba, Murongyu berteriak dengan keras. Tiba-tiba, kolam jiwa di ruang jiwanya memberontak dengan keras, dan gelombang kekuatan jiwa yang tak tertandingi menyapu, menghancurkan dunia. Dentuman. Pada saat ini, kecuali Murongyu, semua orang yang hadir diselimuti oleh napas kematian yang mengerikan. Bahkan urusan neraka tidak terkecuali. Tetapi orang-orang suci terkuat yang menanggung beban bahkan lebih mudah berubah. Beberapa orang yang bereaksi cepat tidak tahu apa situasinya, tetapi secara naluriah mengatakan pada mereka, kabur. Auzu.com jadi mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Serangan jiwa. Tiba-tiba, terdengar seruan dari murid-murid urusan neraka, dan entah siapa yang melihatnya lebih dulu.
Serangan jiwa. Mendengar ini, sosok-sosok kuat para orang suci itu gemetar hebat. Kemudian gelombang ketakutan terus keluar dari jiwa. Di dalam formasi besar ini, baik basis kultivasi maupun kekuatannya ditekan, hanya menyisakan kekuatan fisik. Namun, mereka tidak menganggap bahwa kekuatan jiwa tidak ditekan. Bukannya mereka tidak memikirkan aspek ini, tetapi terlalu sedikit orang suci jiwa di dunia suci. Tidak ada satupun di antara 1 miliar, dan mereka sudah tahu bahwa tidak ada orang suci jiwa di antara banyak murid urusan neraka. Akibatnya, mereka menjadi tragis. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu lepas dengan liar, terjalin di langit dan menjadi jaring langit jiwa, lalu menyelimuti para leluhur yang kacau. Tanpa penghalang kekuatan, leluhur kekacauan primordial ini sama sekali tidak dapat menahan serangan jiwa Murongyu. Jiwa mereka rapuh seperti sepotong tahu, langsung ditekan oleh Murongyu. Pemakan jiwa, telanlah untukku. Setelah menekan jiwa mereka, Murongyu berteriak dalam hatinya. Alhasil, jiwa para leluhur yang kacau ini dirobek oleh Murongyu Seng, dan akhirnya ditekan oleh Murongyu di kolam jiwa. Kolam jiwa berjatuhan, jiwa-jiwa ini disempurnakan, menjadi kekuatan jiwa dan bergabung ke dalam kolam jiwa Murongyu. Ditambah dengan jiwa orang-orang kuat ini, kekuatan jiwa di kolam jiwa Murongyu meningkat sedikit. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Engah. Pada saat ini, para leluhur yang kacau yang jiwanya telah dipenggal jatuh ke tanah. Tanpa melihat mereka lagi, Murongyu melangkah keluar, berbalik, dan mengejar pemuda yang dengan cepat melarikan diri di depan. Sekarang hanya ada orang ini yang tersisa, orang yang akan dibunuh oleh Murongyu. Wajah pemuda itu muram, dan matanya terus-menerus berkedip, memperlihatkan sedikit kemarahan dan ketakutan. Memikirkan kekuatan alam leluhur primal chaos yang bermartabat, dia dikejar oleh seorang suci alam abadi yang ingin melarikan diri seperti anjing. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia tahan. Selama kamu meninggalkan ruang lingkup formasi besar, aku akan menjadi yang terkuat. Apakah tubuhmu mencapai tingkat artefak pengorbanan tingkat tinggi atau tingkat artefak leluhur, kamu akan mati. Pemuda itu berlari cepat sambil meraung di dalam hatinya. Orang ini memiliki ekspresi muram, dan penyesalan muncul di hatinya. Untuk pertama kalinya, dia menyesali mengapa dia mengatur formasi besar ini begitu besar dan menutupi area yang begitu luas. Jika lebih kecil, dia takut dia sudah keluar dari jangkauan formasi besar. Begitu dia keluar dari formasi besar, dia bisa dengan mudah membunuh Murongyu. Namun, fakta adalah fakta dan tidak dapat diubah. Namun, dia bukan orang yang menunggu untuk dibunuh. Dia menyebar dengan kecepatan tercepat dan bergegas keluar dengan sangat cepat. Namun, kecepatannya lebih cepat, dan kecepatan Murongyu lebih cepat. Dalam beberapa napas, Murongyu sudah tiba tidak jauh di belakangnya. Tendang aku, teriak Murongyu dengan keras, dan menghantam dengan pukulan. Jantung pemuda itu segera diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia telah terbunuh di seluruh, kemudian dia akan mengikuti jejak leluhur primal chaos lainnya, dan akan langsung dihantam oleh Murongyu dengan pukulan. Matikan aku. Tanpa berpikir sama sekali, dia melihat pemuda itu berteriak, dan pukulan punggungnya pun terlontar. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya tidak berhenti sama sekali, masih melesat maju dengan sangat cepat. Klik, tanpa ketegangan apapun, tangan pemuda itu semuanya hancur menjadi debu saat kedua tinjunya bersentuhan. Namun, anak muda bukanlah orang biasa, meskipun tangan mereka hancur menjadi debu. Namun, dengan bantuan pukulan ini, seluruh tubuhnya melayang ke langit dan melarikan diri. Kau tidak bisa melarikan diri. Namun, Murongyu hanya sedikit mengguncang tubuhnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun itu hanya pertarungan sesaat, Murongyu terkejut menemukan bahwa tubuh pemuda itu jauh lebih kuat daripada bawahannya. Setidaknya tubuh daging tingkat senjata suci tingkat menengah. Mata Murongyu memancarkan sentuhan cahaya dingin, sedikit terkejut, dan sedikit ingin tahu tentang identitas pemuda ini. Jika bukan karena dia telah menerobos tubuh fisik di dunia kecil guntur dan mencapai tubuh fisik tingkat senjata suci tingkat tinggi, masih belum diketahui apakah dia dan pemuda itu kuat atau lemah. Dan tubuh pemuda itu begitu kuat, masih ada begitu banyak leluhur kekacauan di bawah tangannya untuk mematuhi perintahnya. Dia pastilah kekuatan tertentu dari ras suci atau eksistensi tingkat jenius dari ras tertentu. Apa yang terjadi hari ini hanyalah sebuah rencana oleh pemuda atau konspirasi oleh orang-orang suci. Sebenarnya, yang tidak diketahui oleh Murongyu adalah bahwa kekuatan pemuda itu memang kuat. Semua Huyan Yinghao dan yang lainnya ditekan olehnya sendirian. Leluhur kacau lainnya hanya mengendalikan formasi besar. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Murongyu. Tidak peduli apapun konspirasi itu, tidak masalah jika Anda berani berhenti di depan Anda, hanya ada satu kata bunuh. Oleh karena itu, Murongyu berteriak keras, melompat, dan membunuh pemuda itu lagi. Tubuh keduanya sangat kuat, yang satu mencapai level artefak suci tingkat menengah, dan tubuh Murongyu bahkan mencapai level mengerikan dari artefak suci tingkat tinggi. Oleh karena itu, di bawah blokade dan penindasan formasi besar, keduanya masih melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Seperti dua aliran cahaya, keduanya menghancurkan udara dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Hanya saja jarak di antara keduanya semakin dekat.
Tubuh Murong Yu jauh lebih kuat daripada pemuda itu, dan tentu saja, kecepatannya juga jauh lebih cepat. Setelah beberapa napas, Murong Yu hendak mengejar pemuda itu. Namun, jarak ini juga berada dalam jangkauan serangan jiwa Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak ingin begitu saja membunuh lawan seperti ini. Dia ingin saling menangkap hidup-hidup, lagi pula, orang-orang ini ingin membunuh semua murid negeri neraka, itu bukan kejahatan kecil. Dia ingin tahu apakah ini hanya perilaku pemuda itu saja atau perilaku orang-orang suci. Namun, meskipun kecepatan Murong Yu cepat, kecepatan pemuda itu tidak lambat. Setelah mengejar dan melarikan diri, mereka segera bergegas ke tepi formasi besar. Tidak butuh beberapa napas bagi pemuda itu untuk melangkah keluar dari formasi besar, lolos dari penindasan formasi besar, dan memulihkan kekuatan mengerikan leluhur Chaos. Saat itu, Murong Yu bisa dibunuh dengan membalikkan tangannya. Bahkan jika jiwa Murong Yu mencapai level bintang 3, dia tidak bisa membunuh lawannya. Bukannya Murong Yu tidak cukup kuat, tetapi celah di antara mereka terlalu besar. Orang suci jiwa dari alam abadi kuat, tetapi mereka tidak bisa membunuh semuanya. Celah antara 5 alam besar tidak dapat dibuat oleh orang suci jiwa. Tentu saja, jika jiwa Murong Yu dapat mencapai alam bintang 9, tidak akan ada masalah dalam membunuh leluhur Chaos. Dia datang, dia datang. Melihat bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan bagian luar susunan besar, pemuda itu menjadi semakin cemas. Karena jarak antara dia dan Murong Yu semakin dekat. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Murong Yu adalah seorang santo jiwa, tetapi dia tidak melakukan serangan jiwa padanya. Dia hanya berubah pikiran untuk mengetahui pikiran Murong Yu. Selama aku meninggalkan formasi besar, kalian semua akan mati. Pemuda itu menyeringai, semakin cepat dan semakin cepat. Selama dia memulihkan kekuatannya, apalagi Murong Yu. Bahkan jika itu 100, dia bisa membunuh mereka di tangannya. Murong Yu juga cemas. Begitu orang-orang muda itu melarikan diri dari medan perang, mereka dalam bahaya. Wajah Murong Yu berubah suram, dan niat membunuh Shen Han melintas di matanya. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah membiarkan pemuda ini pergi, siapapun yang ingin membunuhnya akan mati. Meskipun Murong Yu bergabung dengan Infernal Affairs belum lama ini. Namun, Infernal Affairs, mulai dari Dao Master, hingga 17 saudara dan saudari senior, memperlakukannya dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, Murong Yu dapat merasakan ketulusan dan ketulusan dari mereka. Mereka benar-benar baik kepada Murong Yu, daripada mencoba berkonspirasi dan bersekongkol untuk mengambil segalanya darinya dan menekannya. Kesenjangan dengan para murid dalam kuil Zhenwu itu benar-benar terlalu besar. Awalnya, Murong Yu adalah orang yang menghormati saya dan saya menghormati Anda. Orang lain memperlakukannya dengan baik, dan dia memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Ini adalah Murong Yu. Oleh karena itu, ketika dia tahu bahwa Huyan Yinghao dan yang lainnya dalam bahaya, dia sangat ingin menyelamatkannya. Ketika dia mengetahui bahwa pemuda ini ingin memusnahkan Infernal Affairs, niat membunuh di dalam hatinya sangat keras. Semua orang ini akan mati. Wajah Murong Yu dingin, dan niat membunuh yang mengerikan meletus terus-menerus, mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, pemuda itu melangkah keluar dari tepi formasi besar dan menyentuh lembah 10.000 iblis di luar. Hampir pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya, melarikan diri dengan gila-gilaan menuju anggota badan. Ini adalah kekuatan yang ditekannya di kedalaman tubuh fisik, meridian, dan Saint-Gerry oleh formasi besar. Dia hampir pulih ke puncak saat dia bergegas keluar dari susunan besar. Chen, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh seperti lautan, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit. Perasaan mendapatkan kembali kekuatan ini benar-benar bagus. Meskipun, hanya setengah dari tubuhnya yang bergegas keluar dari tepi formasi besar, hanya memulihkan lebih dari setengah kekuatannya. Tetapi bahkan dengan hanya kekuatan ini, dia dapat menekannya hanya dengan satu tangan. Frustrasi dan kemarahan yang dikejar Murong Yu hendak dilampiaskan. Dalam raungan panjang, pemuda itu berbalik dan menatap Murong Yu. Dengan mata dingin, niat membunuh Shen Leng bergulir, bergetar ke arah Murong Yu di udara. Namun, ketika dia melihat Murong Yu, dia tidak melihat Murong Yu menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, dia melihat senyum dari Murong Yu. Senyum di wajah Murong Yu tersungging di seluruh wajahnya. Ketika melihat wajah Murong Yu yang tersenyum, pemuda itu tak kuasa menahan amarahnya. Namun entah mengapa, senyum Murong Yu membuatnya merasa sangat bersalah. Terlebih lagi, hatinya diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dia tidak lebih dari seekor semut abadi. Bahkan jika aku berdiri di sini dan dibunuh olehnya, dia tidak akan bisa membunuhku. Pemuda itu awalnya terkejut, tetapi dia segera menolak gagasan itu. Matilah aku. Pada saat ini, Murong Yu berteriak dengan keras. Pemuda itu melancarkan pukulan, dan dengan kekuatan yang mengerikan, dia hendak meninju Murong Yu hingga mati. Namun sebelum tinjunya melesat, jantungnya terbanting. Dia adalah seorang santo jiwa. Serangan jiwa. Auzu.com. Pemuda itu tiba-tiba teringat akan identitas lain dari Murong Yu. Seketika dia tahu bagaimana napas kematian di dalam hatinya muncul. Dalam keterkejutan, tinjunya ditarik kembali. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan itu ditarik kembali,
dan dengan cepat mengalir ke dalam ruang jiwa seperti sungai yang bergulung-gulung, mencoba melindungi jiwa itu. Pada saat yang sama, sosoknya mundur dengan keras, ingin sepenuhnya meninggalkan selubung formasi besar itu dan memulihkan semua kekuatannya. Namun, bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya lolos dan hidup kembali? Ketika pemuda itu hendak meninggalkan jangkauan Long Zhaofeng, Murong Yu telah melancarkan serangan. Dan itu adalah serangan yang paling dahsyat. Ledakan, kekuatan dahsyat yang tak tertandingi itu merobek kehampaan seperti sungai yang mengepul, dan melesat menuju jiwa pemuda itu. Ketika pemuda itu bereaksi, kekuatan jiwa Murong Yu telah menyerbu ke dalam ruang jiwanya, membawa aura mengerikan yang akan menghancurkan dunia dan dengan cepat mencekik jiwa pemuda itu. Jiwa leluhur kekacauan sudah sangat kuat, tetapi menghadapi jiwa Murong Yu yang telah mencapai alam bintang 3, jiwanya rapuh seperti sepotong tahu. Sui gemetar, kematian yang sangat intens menyelimuti jiwa pemuda itu, dan tekanan besar hampir secara langsung menghancurkan jiwanya. Ingin membunuhku, matilah aku. Pemuda itu menekan rasa takut di dalam hatinya dan berteriak dengan keras. Kekuatan kekerasan itu mencekik kekuatan jiwa Murong Yu. Pada saat yang sama, tinjunya tak terkalahkan, dan dia sekali lagi meninju ke arah Murong Yu. Kelilingi Wei dan selamatkan Zhao. Jika Murong Yu terus membunuh jiwanya, maka dia juga bisa meninju Murong Yu sampai mati. Sungguh memalukan bagi leluhur kekacauan pemuda itu untuk menggunakan metode menyakiti kedua belah pihak dengan seorang bijak abadi. Tetapi dia tidak peduli tentang itu, malu, itu lebih baik daripada mati. Dan selama Murong Yu dan yang lainnya terbunuh hari ini, siapa lagi yang tahu tentang hari ini? Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, dan sambil memikirkannya, Qian Kun Yin Yang Ding telah meledak dengan ancaman yang mengerikan, mencekik semua yang dapat membakar segalanya, dan api kacau yang membakar 8 hutan belantara menghancurkan kehampaan dan membunuhnya dengan ganas. Pada saat yang sama, Hetu Luoshu melesat keluar dari tubuh Murong Yu, berubah menjadi gulungan gambar, dan meledakkan seng-seng guang kuning pucat di antara dia dan pemuda itu. Balikkan waktu dan ruang. Setelah mempersembahkan 2 buah artefak suci yang tiada taraf, Murong Yu berteriak dalam hatinya. Kekuatan waktu berosilasi keluar, menghantam pemuda itu di tengah-tengah kilatan petir. Pada saat ini, perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati pemuda itu. Anehnya aku tidak dapat mengatakannya, tetapi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia segera mengetahuinya. Dia memukul Hetu Luoshu dengan sebuah pukulan, tetapi Hetu Luoshu itu seperti bunga cermin, hanya lapisan riak yang muncul. Kemudian tangannya langsung menembus Hetu Luoshu. Tidak ada halangan. Bagaimana situasinya? Pemuda itu terkejut, dan tentu saja dia tahu ada yang salah dengan penglihatannya. Boom! Pada saat yang sama, Qian Kun Yin Yang Ding telah terbunuh. Pemuda itu berteriak dengan keras, menghancurkan langit dan meretakkan bumi dengan tinjunya, meledakkannya ke arah langit, dan ingin menerbangkan kuali yin yang semesta keluar. Yang mengejutkan dan membuatnya ngeri adalah bahwa serangannya langsung melewati Qian Kun Yin Yang Ding. Boom! Sementara pemuda itu terkejut, Qian Kun Yin Yang Ding telah membawa kekuatan yang mengerikan dan menghantam serta membunuh pemuda itu. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan menghancurkan tubuh pemuda itu hingga retak. Ini juga karena kekuatan fisik pemuda itu yang tak tertandingi. Sebaliknya, ia adalah leluhur umum Chaos, takut akan hancur dan berubah menjadi bubuk. Namun meskipun demikian, orang-orang muda merasa tidak nyaman. Karena kekuatan Chaos yang mengerikan telah membungkus seluruh orangnya. Mengejek, begitu pikiran pemuda itu bergerak, kekuatan yang sangat ganas telah berosilasi keluar, membentuk perisai kekuatan untuk melindungi tubuh. Pada saat yang sama, saya ingin memadamkan api Chaos. Namun, begitu kekuatannya bersentuhan dengan api Chaos, api itu telah terbakar dengan cepat, bukan lelucon bahwa api Chaos dapat membakar segalanya. Setelah melihat ini, Murong Yu juga terkejut. Pemuda itu adalah kekuatan super sejati di tingkat orang suci leluhur Chaos. Api Chaos bahkan dapat membakar kekuatannya. Harus dipahami bahwa sebelum ini, bahkan kekuatan leluhur tidak dapat dibakar. Api Chaos telah berevolusi. Murong Yu sangat terkejut, dan terus mendesak kuali yin dan yang semesta agar bergetar menjauh. Pada saat yang sama, Hetu Luoshu dengan cepat memperbesar dan menyelimuti. Serangan jiwa, dinasti yin dan yang dari semesta untuk membunuh, penindasan Hetu Luoshu. Pendekatan bercabang 3. Tiba-tiba, pemuda yang tertekan itu panik. Tangkap aku. Murong Yu melangkah maju dan berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang besar dan membuka 5 jarinya, dan meraihnya ke arah pemuda itu. Hajar aku. Wajah pemuda itu muram, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Namun, dialah yang merupakan seorang ahli di level Chaos Ancestral Saint. Baik pengalaman bertarung maupun aspek lainnya sangat kaya. Untuk pertama kalinya, kekuatan di tubuhnya membengkak dan meledak seperti hujan badai. Dengan ledakan, kekosongan di sekitar pemuda itu hancur. Namun, api kekacauan asli yang menghanguskan kekuatan pemuda itu juga langsung padam. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan pemuda itu meledakkan kekuatan waktu yang diberikan Murong Yu padanya. Kekuatan waktu meledak, dan pemuda itu segera kembali dari waktu dan ruang yang berbeda ke waktu dan ruang tempat mereka berada. Tiba-tiba,
pemuda itu mengendurkan tubuhnya, dan kemudian pemuda itu melangkah keluar dan meninggalkan waktu dan ruang yang berbeda sepenuhnya. Namun pada saat ini, serangan Murong Yu dengan cepat ditangkap. Matilah aku. Setelah kebebasannya dipulihkan, setiap serangan oleh Murong Yu rentan di mata pemuda itu. Dia berteriak keras, tangan kanannya menunjuk seperti pedang, dan pedang itu menebas kuali Qian Kun Yin Yang. Boom! Kuali Qian Kun Yin Yang langsung terhempas. Bukannya kuali Qian Kun Yin Yang tidak cukup kuat, tetapi kekuatan Murong Yu terlalu lemah untuk meledakkan kekuatan kuali Qian Kun Yin Yang. Setelah menerbangkan kuali Qian Kun Yin Yang, pemuda itu melangkah maju dengan keras, dan seluruh tubuhnya menghantam buku He Tu Luo. Setelah suara keras, He Tu Luo Shu langsung terguncang. Bajingan kecil, matilah untukku. Mata pemuda itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan tangannya yang lain terulur, meraih Murong Yu di tengah. Melihat tangannya yang besar bergetar hebat, dia menghancurkan tangan besar yang digenggam Murong Yu dengan cepat. Pada saat yang sama, tangannya yang besar merobek ruang dan waktu, dan dia langsung menyerang, menghancurkan siang Murong Yu dengan parah. Pemuda itu saat ini telah memulihkan semua kekuatannya. Serangan Murong Yu, bahkan serangan jiwa, tidak dapat melukainya lagi. Hanya selangkah lagi, Murong Yu bisa membunuh pemuda itu. Namun pada akhirnya gagal. Murong Yu menghela nafas dalam hatinya, dan dengan kasar mundur ke belakang dalam sekejap. Dia tidak dapat membantu pemuda itu sekarang, tetapi tidak mungkin bagi pemuda itu untuk membunuhnya. Selama Murong Yu mundur ke dalam amplop formasi besar, serangan pemuda itu tidak akan dapat membunuhnya tidak peduli seberapa kuatnya. Karena begitu kekuatan memasuki formasi besar, itu akan ditekan oleh formasi besar. Kecuali jika Anda bahkan dapat menamparkan susunan besar itu hingga berkeping-keping. Cakar, pemuda itu tergores berkeping-keping di langit. Namun tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Kalian semua akan mati. Cahaya mengerikan meledak dari pemuda itu. Aura yang mengguncang langit dan bumi terus-menerus meletus seperti air pasang, yang sangat mengejutkan. Dia berdiri di tepi pertempuran, dengan ekspresi dingin di matanya, menatap Murong Yu dan orang-orang urusan neraka yang berjalan perlahan. Dengan kebencian di matanya, menatap Murong Yu, seluruh rambut dingin tubuhnya meledak. Tiba-tiba, pemuda itu tiba-tiba tersenyum, apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi di formasi besar? Salah, aku ingin kamu mati, kalian semua harus mati. Selama pidatonya, pemuda itu membalikkan tangannya dan menyerang. Serangkaian teknik pencetakan yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami meledak ke kedalaman waktu dan ruang. Ups, dia ingin menarik kembali formasi besar. Ketika mereka menemukan gerakan pemuda itu, hati Murong Yu dan yang lainnya melonjak dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Dalam formasi besar, tubuh Murong Yu yang sangat kuat adalah yang terkuat. Tetapi begitu kemampuan penindasan formasi besar menghilang, Murong Yu tidak lebih dari seekor semut. Kamu dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan momentum. Namun, Huyan Yinghao dan urusan neraka lainnya terluka parah di belakang satu persatu. Bahkan jika formasi besar disingkirkan, mereka tidak akan dapat dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan. Dengan cara ini, mereka semua akan terbunuh pada akhirnya. Bahaya, bahaya, cepat, ayo keluar. Huyan Yinghao dan yang lainnya semuanya terburu-buru, dan mereka semua ingin segera keluar. Hanya saja mereka terluka parah dan sulit berjalan. Di mana lagi mereka dapat menghentikan pemuda itu? Wajah Murong Yu menjadi suram. Setelah memasuki formasi besar, kekuatannya ditekan, dan dia tidak dapat mengorbankan semua jenis harta sama sekali. Qian Kun Yin Yang Ding dan He Tu Luo Shu telah berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam dirinya lama setelah dia memasuki formasi besar. Pada saat formasi disingkirkan, Murong Yu memiliki kesempatan untuk mengorbankan He Tu Luo Shu untuk menampung Huyan Yinghao dan yang lainnya, dan kemudian dia juga langsung mengusirnya. Namun, pemuda itu tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Dengan kekuatan primordial chaos, Murong Yu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dengan kebencian pemuda itu terhadap Murong Yu bahkan belum mengorbankan He Tu Luo Shu, dan dia mungkin akan dibunuh oleh kota. Saudaraku, aku akan menyembuhkanmu terlebih dahulu. Meskipun wajah Murong Yu muram, dia merasakan krisis yang kuat. Tetapi pikirannya sangat indah, semakin dia dalam bahaya, semakin tenang dia. Dalam sekejap, dia memikirkan cara terbaik. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menyembuhkan Huyan Yinghao dan yang lainnya. Selama mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, apalagi seorang pemuda, bahkan 10 orang tidak akan menjadi lawan dari para seniornya. Mendengar itu, Huyan Yinghao dan yang lainnya hanya menatap Murong Yu dan tersenyum pahit. Meskipun penampilan Murong Yu melebihi harapan mereka, namun, jarak di antara mereka seperti jurang. Dengan kekuatan Murong Yu, bagaimana mereka bisa memperbaiki luka mereka? Kesenjangan kualitas kekuatan terlalu besar. Ini seperti seorang anak yang baru belajar berjalan ingin membantu seorang pria kekar yang jatuh. Meskipun dia memiliki niat, dia tidak berdaya. Melihat mata semua orang, Murong Yu tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, bagaimana Anda tahu jika Anda belum mencobanya? Dan dia memiliki keyakinan pada kekuatan hidupnya. Aozu.com. Dia segera tidak berbicara, dan dia telah datang ke Yu Yang Jia dalam satu langkah. Saudaraku, biarkan aku menyembuhkanmu terlebih dahulu.
Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Yu Yang Jia adalah yang terkuat di antara 17 murid. Jika dia disembuhkan terlebih dahulu, dia akan lebih mampu menghadapi pemuda itu. Yu Yang Jia menggelengkan kepalanya, dan ketika dia hendak menolak, dia melihat keyakinan bersinar di mata Murong Yu. Jadi, dia membuka mulutnya dan tidak mengatakan penolakan. Sebaliknya, dia mengangguk dan duduk bersila. Setelah melihat ini, Huyan Yinghao dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Saya tidak tahu bagaimana Yu Yang Jia setuju. Jika tidak dapat disembuhkan, bukankah itu kesempatan yang hilang? Tetapi memikirkan kinerja Murong Yu melawan langit tadi, secercah harapan tiba-tiba muncul di hati Huyan Yinghao dan yang lainnya. Satu persatu dia menatap tajam ke arah Murong Yu, dan kemudian dengan cepat bergegas ke tepi formasi besar. Pemuda itu memang menarik formasi besar. Ketika Yu Yang Jia duduk, seluruh formasi juga berosilasi dengan keras. Tiba-tiba, seperti hujan badai, petak besar kehampaan hancur berkeping-keping. Bahkan orang-orang di formasi besar merasa bahwa sesuatu antara langit dan bumi perlahan-lahan ditarik menjauh. Semua orang tahu bahwa inilah alasan mengapa formasi besar akan ditarik menjauh. Cepat, hentikan dia, teriak Hu Yanying, dengan cepat bergegas ke pemuda itu, dan begitu pula Liu Xiankai dan yang lainnya. Namun, kecepatan mereka tidak jauh lebih cepat. Dengan kecepatan mereka, mustahil untuk menghentikan pemuda itu. Pria muda itu menyeringai dan menatap Huyan Yinghao dan yang lainnya yang telah disingkirkan, matanya penuh dengan lelucon. Meskipun kali ini telah kehilangan puluhan leluhur Chaos. Namun, selama orang-orang Infernal Affairs terbunuh, belum lagi puluhan dari mereka, bahkan jika ratusan leluhur Chaos terbunuh, itu sepadan. Gemuruh getaran menjadi semakin parah, dan waktu dan ruang terus hancur. Semua orang merasa bahwa pertempuran yang awalnya menyelimuti bagian langit dan bumi ini akan segera menerobos udara. Huyan Yinghao dan yang lainnya menjadi lebih cemas. Pada saat ini, tangan Murong Yu telah menamparkan tubuh Yu Yang Jia. Ledakan, tiba-tiba, kekuatan kehidupan seperti aliran deras keluar dari tangan Murong Yu dan menyerbu ke tubuh Yu Yang Jia. Yu Yang Jia awalnya memiliki pandangan yang samar, meskipun dia terinfeksi oleh kepercayaan diri di mata Murong Yu. Namun, dia tidak benar-benar percaya bahwa Murong Yu memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Dia hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Namun pada saat ini, Yu Yang Jia terkejut. Nafas kehidupan yang terkandung dalam kekuatan hidup Murong Yu benar-benar mengerikan. Abadi, panjang, dan kuat. Kemanapun kekuatan kehidupan itu lewat, luka-luka Yu Yang Jia dengan cepat pulih dengan kecepatan tubuhnya. Tidak peduli alam apa yang telah dia capai, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, orang yang kuat harus memiliki tubuh yang kuat. Tubuh fisik adalah pembawa dan fondasi kekuatan ledakan semua yang kuat. Misalnya, jika dua orang pria kekar awalnya tidak dapat dipisahkan dalam hal kekuatan, tetapi tubuh salah satu pria kekar terluka parah, maka pria kekar yang terluka itu akan segera ditekan oleh lawannya tanpa ketegangan apapun. Hal yang sama berlaku untuk orang suci. Terlalu banyak kerusakan fisik akan memengaruhi kekuatan mereka. Yu Yang Jia pernah dipukuli sampai mati, dan tubuhnya hampir hancur. Bahkan jika formasi besar itu disingkirkan, kekuatannya tidak dapat dikembalikan ke puncak aslinya, dan dia hanya dapat menggunakan paling banyak 50% dari kekuatannya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Sekarang, di bawah pengaruh kekuatan hidup Murong Yu, tubuhnya yang terluka dengan cepat pulih. Syok, syok, ketika Yu Yang Jia terkejut, Murong Yu menghela napas lega. Meskipun dia yakin, dia tidak sepenuhnya yakin. Untungnya, itu hanya memperbaiki tubuh fisik. Jika itu untuk mengisi kembali kekuatan, aku tidak bisa melakukannya. Pikir Murong Yu dalam hatinya, kekuatan hidup di tubuhnya mengalir ke tubuh Yu Yang Jia semakin banyak. Ledakan, setelah suara keras itu, Murong Yu dan yang lainnya merasakan bahwa kekuatan yang ditekan jauh di dalam tubuh mereka melonjak keluar dengan cepat. Mereka secara bertahap memulihkan kekuatan mereka dan mendapatkan kembali kendali atas kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya menarik kembali formasi besar ini. Hahaha, kalian semua akan mati. Pemuda suci itu tertawa keras, dan saat formasi itu disingkirkan, dia sudah menembakkannya dengan telapak tangan. Langit sangat dahsyat, langit berguncang, dan langit hancur, dan atmosfer yang menghancurkan langit dan bumi menyelimuti seluruh tubuh Murong Yu, dan itu ditutupi dengan ganas. Sudah berakhir, Huyan Yinghao dan yang lainnya tampak pucat pasi. Cedera fisik mereka terlalu serius. Bahkan jika kendali kekuatan telah dipulihkan, semua orang tidak dapat mengerahkan kekuatan puncak 50% mereka. Ketika anak-anak muda menerima lontar ini, mereka sama sekali tidak dapat menolak. Pada saat ini, hati Huyan Yinghao dan yang lainnya diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Napas keputusasaan langsung menyelimuti semua orang. Pada saat ini, semua orang benar-benar putus asa. Satu persatu hanya melihat tangan besar pemuda itu dengan cepat mengambil foto dengan wajah mereka yang pucat. Pada saat ini, kekuatan mereka tidak 50%. Bahkan selusin orang tidak dapat menghentikan pukulan pemuda itu. Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang menunggu kematian. Dengan setiap pikiran, berbagai serangan dimuntahkan seperti gelombang yang mengamuk, dengan panik mencekik tangan besar yang ditembakkan ke pemuda itu.
Dan artefak suci dan senjata sihir mereka bahkan lebih cepat dari serangan mereka, dan mereka telah membombardir tangan besar yang ditembakkan ke pemuda itu. Gemuruh, tidak ada senjata sihir dan artefak suci dari urusan neraka yang fana. Tetapi tidak peduli seberapa kuat senjata sihir dan senjata suci itu, kekuatan yang meletus terutama bergantung pada kekuatan tuannya. Kekuatan Huyan Yinghao dan yang lainnya kurang dari 50% dari level normal. Oleh karena itu, senjata sihir dan alat suci mereka, bahkan sebelum mereka menyentuh tangan besar yang difoto oleh anak muda itu, semuanya terguncang oleh paksaan yang mengerikan itu. Engah, engah, engah. Huyan Yinghao dan yang lainnya memuntahkan darah pada saat yang sama, dan luka-luka mereka menjadi lebih serius. Kekuatan yang mereka gunakan sama sekali tidak berpengaruh di depan tangan besar yang ditembakkan oleh anak muda itu. Mereka langsung dimusnahkan dan menghilang di antara langit dan bumi. Panggil, semua orang merasa bahwa langit tampak gelap. Ini adalah hubungan yang menutupi langit dengan tangan anak muda itu. Paksaan yang mengerikan itu dengan cepat ditekan, dan tubuh Huyan Yinghao dan yang lainnya yang ditekan dengan cepat hancur berkeping-keping. Darah merah cerah meletus dari tubuh mereka terus-menerus seperti air mancur. Darah tumpah di langit. Mati saja aku. Anak muda itu menyeringai dan membalikkan tangannya, dan dia akan membunuh selusin murid neraka seperti Huyan Yinghao dan murid lainnya. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Hahaha, tiba-tiba, suara yang cerah tiba-tiba datang dari belakang Huyan Yinghao dan yang lainnya. Kemanapun suara itu lewat, kekosongan itu bergulung dan pecah terus-menerus. Dan tangan besar yang diambil pemuda itu dengan cepat dan keras tampaknya diblokir oleh lapisan kekuatan yang tak terlihat, dan untuk sementara waktu, tangan besar itu tiba-tiba berhenti sebentar. Pada saat ini, Huyan Yinghao dan orang-orang lain yang mengira mereka pasti akan mati tiba-tiba merasakan bahwa tekanan kengerian seperti gunung suci tiba-tiba melemah banyak. Awalnya, tubuh mereka dengan cepat hancur, tetapi saat ini, meskipun tekanan itu masih ada, itu sudah dalam jangkauan mereka. Ingin membunuh kami, kau mati untukku. Sementara Huyan Yinghao dan yang lainnya terkejut, suara pembunuh perlahan muncul dari belakang mereka. Huyan Yinghao dan yang lainnya awalnya mandek, kemudian menjadi gembira dan menoleh untuk melihat ke belakang. Saat mereka menoleh, sebuah tangan putih besar muncul dari udara tipis dan menamparnya dengan telapak tangan. Di antara kilat dan api, kedua tangan besar itu telah saling bertabrakan di kehampaan. Setelah suara keras itu, kedua tangan besar itu musnah pada saat yang sama. Seketika, gelombang kejut yang mengerikan dengan cepat menghilang ke segala arah seperti air pasang, dan kemanapun ia lewat, kehampaan itu hancur, mengguncang langit dan bumi. 4 saudara, adik keempat, hampir pada saat yang sama, Huyan Yinghao dan yang lainnya berseru. Orang yang menembak adalah Yu Yangjia. Pada saat-saat terakhir ketika mereka terbunuh, Yu Yangjia akhirnya memulihkan kekuatannya. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, ia menepuk telapak tangan dengan tergesa-gesa, menghancurkan serangan pemuda ras suci itu. Matilah aku. Setelah Yu Yangjia menghancurkan serangan pemuda ras suci dengan telapak tangannya, dia melangkah maju, menghancurkan kehampaan, dan menghancurkan pemuda ras suci siang. Pada saat yang sama, dia menyerang lagi, menghancurkan langit dan bumi dengan pukulan, dan menghantam pemuda suci itu. Pemuda itu terkejut. Dia tahu skala cedera Yu Yangjia. Dalam keadaan normal, dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya, dan dia sama sekali tidak bisa dalam beberapa tahun, tetapi sekarang, itu bajingan kecil itu. Tatapan dingin pemuda ras suci itu merobek kehampaan dan menatap Murong Yu dengan ganas. Pria ini tidak hanya kuat secara fisik, dia membunuh puluhan orang suci yang kacau dan menghancurkan rencananya. Sekarang cedera Yu Yangjia telah disembuhkan. Bahkan jika Murong Yu hanya basis kultivasi abadi, orang-orang muda ras suci merasakan kengerian Murong Yu. Orang ini sama sekali tidak diizinkan untuk tinggal. Orang suci muda itu berteriak dalam hatinya, melangkah maju satu langkah, dan melintasi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar membunuh Murong Yu. Nafas kematian yang kuat tiba-tiba melintas di hati Murong Yu. Seketika, dia terkejut, matanya beralih ke pemuda suci itu. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa pemuda suci itu yang telah membunuhnya. Hanya pemuda suci itu yang ingin membunuhnya di sini. Auzu.com pada saat ini, seluruh tubuh Murong Yu meledak. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Leluhur Chaos adalah leluhur Chaos, tetapi Murong Yu dibunuh, dan Murong Yu hampir tidak tahan. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan leluhur Chaos. Tanpa berpikir panjang, Murong Yu menggoyangkan tubuhnya dan mundur dengan kasar. Dalam proses ini, dia masih merasa bahwa dia tidak cukup aman, dan ketika hatinya bergerak, dia ingin menyerbu ke dunia Hetul Woshu. Tetapi pada saat ini, lawanmu adalah aku. Suara Yu Yangjia terdengar. Seketika, Murong Yu merasakan sosok di depannya berkedip, dan sosok Yu Yangjia yang tidak terlalu tinggi berdiri di depannya. Niat membunuh yang kejam itu langsung menghilang. Bukannya niat membunuh pemuda leluhur suci itu terhadap Murong Yu hilang, tetapi semua niat membunuhnya diblokir oleh Yu Yangjia. Boom! Setelah memblokir niat membunuh pemuda suci itu, Yu Yangjia melakukan gerakan berani. Embusan, Yu Yangjia benar-benar layak menjadi eksistensi paling kuat di antara 18 murid urusan neraka. Dengan satu pukulan, langit hancur dan langit hancur berkeping-keping.
Pemuda suci itu sama sekali bukan lawan, dia membalas dengan satu pukulan. Bunuh! Setelah mendorong pemuda itu kembali dengan satu pukulan, Yu Yangjia berteriak, melangkah keluar, dan membantai masa lalu. Demi penyergapan pemuda suci itu, urusan Raka hampir musnah, dan Yu Yangjia juga geram. Sekarang, dia bersumpah akan menebas pemuda itu di bawah tangannya. Adik muda, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu menyembuhkan kakak senior keempat? Setelah hanya melirik Yu Yangjia, banyak murid urusan Raka tahu bahwa Yu Yangjia tidak dalam bahaya. Omong kosong, sekarang pemuda suci itu diremukkan dan dipukuli, tentu saja Yu Yangjia tidak dalam bahaya. Akibatnya, semua orang mengelilingi Murong Yu, satu persatu sangat penasaran dan bersemangat mencoba, tetapi masing-masing sedikit malu. Kakak senior 8, biar aku yang mengobatimu dulu. Murong Yu tentu tahu mengapa mereka begitu terkejut, mengapa mereka begitu malu. Karena mereka tidak percaya bahwa Murong Yu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan mereka sebelumnya, karena mereka mempertanyakan Murong Yu. Oleh karena itu, menghadapi Murong Yu sekarang dia tentu merasa malu. Haha, aku memang bersungguh-sungguh. Hu Yanying tertawa dan duduk di tempat. Murong Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menamparkan punggung Hu Yanying dengan telapak tangan. Tiba-tiba, vitalitas yang tak tertandingi mengalir deras dengan panik. Haha, melihat kekuatan hidup memperbaiki luka fisiknya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, Hu Yanying tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia memadatkan pikirannya dan mulai pulih dengan kekuatan hidup. Setelah beberapa saat, Hu Yanying membuka matanya dengan tajam, dan seluruh tubuhnya melonjak. Adik junior kecil, aku baik-baik saja, tunggu aku membantu kakak senior keempat menangkap bajingan itu. Hu Yanying berteriak dengan keras, dan menghilang di tempat setelah dia melangkah keluar. Sungguh menakjubkan, Liu Xiankai dan yang lainnya melihat Hu Yanying disembuhkan di bawah hidungnya. Tiba-tiba semua orang terkesima, dan semua orang ingin mencobanya. Adik junior kecil, aku tidak tahu bagaimana kekuatanmu telah terkuras. Apakah kamu masih bisa diobati? Kakak perempuan idiot Lu Bingxin mendatangi Murong Yu dengan cahaya aneh di matanya, dan menatap Murong Yu dengan penuh kasih sayang. Murong Yu melawan perang dingin, dan berkata dengan cepat, tidak apa-apa, konsumsi ini masih dalam toleransiku. Kakak, biarkan aku membantumu pulih terlebih dahulu. Kemudian, sebelum dia menunggu Lu Bingxin berbicara, kekuatan besar mengalir masuk. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Tidak lama kemudian, luka Lu Bingxin telah pulih sepenuhnya. Sejauh ini, Murong Yu telah menyembuhkan tubuh 3 leluhur primordial chaos. Namun, Murong Yu tampaknya tidak memiliki konsumsi. Ini adalah orang suci leluhur yang kacau, bukan orang suci biasa. Seberapa mengerikan kekuatan Murong Yu. Selain itu, Murong Yu mengulangi kalimat itu setiap kali dia mengobati seseorang, tidak apa-apa, konsumsi ini masih dalam lingkup tindakanku. Adik kecil ini benar-benar menentang langit. Semua orang terkejut, mereka tidak tahu bahwa Murong Yu sama sekali tidak memiliki konsumsi. Karena tubuh mereka sebenarnya tidak kuat, mereka tidak mengonsumsi banyak kekuatan. Selain itu, setiap kali dikonsumsi, akar pohon kehidupan dan ratusan juta akar di kehampaan tak berujung bergetar, menelan kekuatan kekacauan yang melayang, dan dengan cepat mengisi kembali konsumsi Murong Yu. Banyak saudara dan saudari senior dari urusan neraka disembuhkan oleh Murong Yu. Dalam proses ini, Murong Yu juga memperhatikan pertempuran di sisi lain. Faktanya, Murong Yu tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat suci leluhur yang kacau. Tetapi hanya melihat aura yang mengerikan itu, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, kekuatannya horizontal, dan penampilan yang menekan langit dan dunia, Murong Yu terkejut. Namun, kekuatan pembangkit tenaga listrik klan suci itu benar-benar kuat. Meskipun Yu Yangjia berada di bawah tekanan, Yu Yangjia tidak dapat membantunya. Dan ketika Hu Yanying juga bergegas, para suci muda mengorbankan leluhur kekacauan yang mengerikan, yang benar-benar mengguncang Yu Yangjia dan Hu Yanying. Sesekali kilatan cahaya warna-warni melintas di artefak leluhur chaos, dan napasnya sangat kuat. Perangkat setengah langkah tertinggi. Justru karena perangkat setengah langkah tertinggi, inilah dia mampu memaksa Yu Yangjia untuk mengguncang keduanya. Namun, Murong Yu tahu bahwa pemuda para orang suci akan menjadi tragedi pada akhirnya. Ledakan, benar saja, meskipun pemuda suci itu memiliki senjata setengah langkah tertinggi, mereka sangat kuat. Namun, bagaimanapun juga, itu lebih rendah daripada urusan neraka. Di antara selusin murid urusan neraka, kecuali Murong Yu dan Wu Xinsui yang bukan leluhur chaos, semua orang lainnya adalah leluhur chaos. Selain itu, kekuatan tempur mereka sangat mengerikan, jauh melampaui leluhur chaos lainnya di alam yang sama. Di bawah serangan gabungan beberapa orang, para orang suci muda itu, meskipun kuat, tidak dapat melawan langit, mereka langsung ditekan. Jika dia tidak memiliki senjata setengah langkah tertinggi, Yu Yangjia sendiri dapat menekannya. Dapat dibayangkan bahwa senjata suci yang kuat dapat membantu orang yang kuat. Namun, meskipun pemuda suci itu ditekan, Hu Yanying dan yang lainnya sedikit tertekan. Sebagai salah satu murid urusan neraka, leluhur chaos yang kuat, mereka harus bergandengan tangan, dan kekuatan beberapa orang akan segera ditekan. Bagaimana ini tidak membuat mereka merasa tertekan?
Hahaha, pada saat ini, pemuda suci yang tertekan itu tiba-tiba menatap Murong Yu dan yang lainnya dan tertawa, tampak gila. Apakah orang ini putus asa? Murong Yu dan yang lainnya menatap pemuda suci itu, agak tidak dapat dijelaskan. Bahkan jika kalian menangkapku, apa yang akan terjadi? Kalian semua akan mati, bukan hanya daun neraka, tetapi seluruh umat manusia akan dihancurkan. Haha, pemuda ras suci itu tertawa liar, dengan ekspresi gila di wajahnya. Pada saat yang sama, napas yang kuat juga keluar darinya. Tidak baik, Murong Yu dan yang lainnya memikirkan sesuatu dalam sekejap, dan Yu Yangjia dan yang lainnya bahkan menembaknya dalam sekejap, menekan pemuda seperti orang suci itu dengan satu telapak tangan. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Setelah ledakan yang teredam, pemuda itu tiba-tiba berdarah dari lubangnya, dan ekspresi di wajahnya membeku. Pada saat yang sama, vitalitas asli tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Dia meninggal, kata Murong Yu dengan ekspresi muram. Saat berbicara, pikiran spiritualnya telah menyebar. Tubuh pemuda suci itu baik-baik saja, hanya sedikit kerusakan, dan tidak ada ancaman bagi hidupnya. Namun jiwanya telah hancur berkeping-keping, musnah menjadi debu, dan menghilang. Dia baru saja meledakkan jiwanya, dan dia tidak bisa mati lagi. Sialan ini yang menentukan, Hu Yanying berkata dengan getir. Jika para pemuda suci meledakkan basis kultivasi dan tubuh mereka, mereka masih dapat ditekan oleh kekuatan Huyan Yinghao dan yang lainnya. Namun jika jiwanya meledak, mereka tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika Anda mengetahuinya, Anda tidak dapat menghentikannya. Saya membuat kesalahan. Murong Yu sedikit tertekan, dia telah mengabaikan pertanyaan ini sebelumnya. Kalau tidak, dia dapat mencegah pemuda suci itu meledakkan jiwa mereka. Aku akan mencoba jika aku bisa meraih pecahan jiwanya, kata Murong Yu dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama kekuatan jiwanya yang sangat besar telah meledak, menyapu seluruh ruang jiwa pemuda ras suci. Selama dia dapat menangkap pecahan jiwa pemuda suci itu, maka dia dapat membaca sebagian dari ingatan pemuda suci itu. Namun, ide Murong Yu bagus, tetapi para pemuda suci itu bahkan lebih lugas. Murong Yu mencoba yang terbaik, tetapi tidak menangkap pecahan jiwa para pemuda suci itu. Karena jiwa para pemuda orang suci telah dimusnahkan dan tidak dapat diatur kembali. Dengan cara ini, mereka tidak akan mengetahui identitas satu sama lain dan konspirasi di baliknya. Apakah itu hanya konspirasi mereka atau konspirasi para orang suci? Murong Yu menatap Yu Yangjia dan yang lainnya dengan keraguan di wajahnya. Di alam suci, bukankah kita di antara berbagai ras kita dengan cara yang sama? Bagaimana orang-orang ini dapat menghancurkan urusan neraka kita, atau bahkan ras manusia? Setelah mendengar ini, Yu Yangjia dan yang lainnya semua menggelengkan kepala dan tertawa. Adik kecil, waktumu di alam suci masih terlalu singkat. Di permukaan, gelombang antara ras kita tenang, tetapi kenyataannya bergolak. Ras suci dan ras monster mana yang tidak ingin memusnahkan ras manusia kita? Yu Yangjia berkata dengan ringan, ini bukan hal-hal rahasia, itu adalah hal-hal yang hampir terkenal di atas. Murong Yu sedikit mengernyit, dan tidak bisa tidak mengingat apa yang telah dia lakukan di alam dewa saat itu. Pada saat itu, ras manusia di alam suci dibangkitkan dan alam dewa hampir hancur. Jika bukan karena Murong Yu yang akhirnya menjadi penguasa alam dewa, menekan alam dewa dan memutus hubungan antara alam suci dan alam dewa, saya khawatir orang-orang di alam suci masih bangkit. Namun, ketika dia datang ke alam dewa, dia belum pernah mendengar siapa yang membangkitkan Huang. Auzu.com, saudara-saudara, umat manusia di alam suci membangkitkan bencana kelaparan di alam dewa, apa yang terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Murong Yu sedikit mengernyit sambil berpikir. Akhirnya, aku bertanya, adik kecil, aku tahu kamu pasti akan bertanya. Hu Yanying menepuk bahu Murong Yu dan berkata dengan keras. Namun, ada sedikit penghinaan dan ejekan dalam ekspresinya. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Liga Manusia. Lu Bingxin menanggapi pembicaraan itu dan berkata sambil mencibir. Aliansi Manusia. Murong Yu menatap semua orang dengan bingung. Dia belum pernah mendengar tentang keberadaan aliansi ini. Wajar saja kalau kamu tidak tahu. Meskipun ada banyak sekali kekuatan dan negara suci di ras manusia kita, mereka semua adalah bagian dari aliansi ras manusia. Mereka dikirim oleh aliansi ras manusia. Dan aliansi ras manusia memiliki 10 pemimpin. Mereka adalah Kuil Zhenwu, Istana Wushuang, Urusan Neraka, dan 10 tempat suci lainnya bagi ras manusia kita. Liu Xiankai menerima kata-kata itu dan berkata perlahan. Murong Yu langsung terkejut, Istana Wushuang juga salah satu pemimpinnya. Pada saat ini, hati Murong Yu entah kenapa dipenuhi dengan amarah. Para bajingan ini hampir menghancurkan alam dewa. Dan begitu alam dewa hancur, 3.000 alam abadi dan 180.000 alam kultivasi di bawahnya juga akan hancur, yang sama seperti jumlah kehidupan di Sungai Gangga. Huyan Yinghao dan yang lainnya semua tahu identitas Murong Yu, dan mereka juga tahu bahwa Murong Yu dulunya hanya seorang dewa manusia, dan mereka mengguncang aliansi alam suci. Oleh karena itu, setelah merasakan amarah di hati Murong Yu, semua orang juga sedikit mengerti. Adik muda, jangan khawatir. Urusan neraka kita tidak akan terlibat dalam hal semacam ini. Meskipun kita adalah salah satu dari 10 pemimpin teratas,
kita tidak membuat keputusan atau bahkan berpartisipasi dalam aliansi ras manusia. Para idiot itu, berpikir bahwa para orang suci dapat dihancurkan dengan membangkitkan Huang. Itu hanya mimpi. Jika sesederhana itu, bukankah para orang suci akan dihancurkan oleh kita sejak lama? Semua orang menunjukkan senyum di wajah mereka. Murong Yu bingung. Namun, setelah penjelasan semua orang, Murong Yu akhirnya mengerti. Ternyata aliansi ras manusia ada secara terbuka, tetapi hanya orang-orang tingkat tinggi yang kuat dan berkuasa di ras manusia yang dikenal. Orang suci biasa, bahkan sage mendalam dan sage tua mungkin tidak tahu. Namun, pada kenyataannya, seluruh ras manusia dikendalikan oleh 10 tempat suci teratas. Namun, dalam waktu normal, setiap kekuatan berada dalam kedamaian, dan semua jenis perjuangan juga bersaing. Ini, aliansi Teran tidak peduli. Dalam kata-kata mereka, tidak ada persaingan, tidak ada perjuangan, di mana kemajuan dapat dibuat. Namun jika memang ada sesuatu, setiap kekuatan umat manusia harus mendengarkan perintah aliansi umat manusia. Dan seperti gerakan untuk menghidupkan kembali bencana kelaparan, aliansi ras manusia mengirim orang-orang dari kekuatan manusia lainnya. Mereka semua adalah karakter kecil yang tidak penting, dan orang-orang itu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi bahkan setelah mereka mencapai alam dewa. Orang-orang ini hanya mematuhi perintah. Bahkan tidak tahu tentang Liga Teran. 9 Tanah Suci Agung, jika terjadi perang dengan klan Saint atau klan Monster, semua orang kecuali mereka akan menjadi umpan meriam. Yang Qiyu mencibir. Namun, meskipun dia mencibir, dia tetap tidak bisa menyembunyikan ketampanannya yang cerah, bahkan dengan seringai, dia terlihat sangat menarik seorang wanita. Urusan neraka kita sangat menentang bencana kelaparan kebangkitan untuk berurusan dengan orang-orang kudus. Namun, meskipun urusan neraka kita adalah salah satu dari 10 pemimpin teratas. Tetapi jumlah kita hanya sedikit, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk menentang. Oleh karena itu, pemimpin urusan neraka kita sebenarnya hanya nama saja. Murong Yu menghela napas lega. Urusan neraka baik-baik saja seperti ini, jika tidak, dia akan memiliki dendam di hatinya. Bagaimanapun, kehidupan alam dewa dan alam abadi adalah orang-orang Murong Yu, dan dia tidak ingin melihat gurunya membantai orang-orangnya sendiri. Adik muda, apakah kamu mengendalikan alam dewa sekarang? Orang-orang di Liga Besar itu tidak dapat membuka jalan menuju alam dewa. Hei, aku benar-benar ingin melihat ekspresi mereka saat itu. Namun, adik muda, kamu sudah menjadi target Liga Utama. Sebelumnya, Liga Utama telah mengatur banyak master di dekat platform pendakian, dan mereka ingin menangkapmu. Aku hanya tidak tahu bagaimana kamu menghindarinya. Semua orang melihat ke arah Murong Yu dengan tatapan ingin tahu. Aku tidak naik dari panggung pendakian. Kemudian Murong Yu memberikan gambaran singkat tentang petualangannya dari alam rahasia kekacauan ke alam suci. Adik kecil, kau benar-benar pemberani. Aku juga pernah mendengar tentang alam rahasia kekacauan. Konon, bahkan para leluhur kekacauan tidak berani masuk jauh ke dalam. Kau benar-benar melintasi seluruh alam rahasia. Murong Yu terkejut, meskipun para leluhur hujan darah dan yang lainnya menganggap alam rahasia itu sangat rahasia. Namun, apa yang bisa disembunyikan dari tempat suci untuk kultivasi seperti urusan neraka? Karena itu, Murong Yu tidak merasa terlalu terkejut. Di waktu berikutnya, Murong Yu bertanya secara rinci tentang aliansi ras manusia. Semakin jelas dia mengerti, semakin terkejut pula Murong Yu. Akhirnya, dia memastikan satu hal, dia sekarang adalah salah satu karakter paling dicari di aliansi ras manusia. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang tahu penampilan dan identitas Murong Yu. Begitu identitas Murong Yu terungkap, maka dia akan menghadapi pengejaran seluruh ras manusia dan bahkan ras monster di dunia suci. Hati Murong Yu tiba-tiba menjadi berat. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia suci yang berani menyentuhmu. Siapa yang berani menyentuh murid neraka kita? Hu Yanying menepuk bahu Murong Yu dan berkata dengan keras. Murong Yu menatap Hu Yanying Hao tanpa berkata-kata, saudaraku, sepertinya kita hampir musnah hari ini. Hu Yanying langsung terdiam, dan Liu Xiankai serta yang lainnya juga terdiam.